2021-05-117. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama, apa istilah dan pengertian hukum perdata? Pengertian dan istilah hukum perdata adalah secara umum bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya, atau juga bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur antara orang yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Baiklah, saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Jelaskan subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum perdata adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Ada 2 subjek dalam hukum perdata. Yang pertama ada manusia dan badan hukum. Manusia dikatakan subjek hukum dari semenjak lahir hingga meninggal dunia, sedangkan badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang mempunyai hak-hak tertentu serta dapat digugat dan menggugat di muka umum atau di muka pengadilan. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna atau bisa dimanfaatkan oleh objek hukum. Soal selanjutnya, soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan azas korrespondensi? Adalah azas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa Belanda pada masa itu, untuk diberlakukannya juga kepada pribumi atau Indonesia. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? Pluralisme hukum adalah sebagai situasi hukum di mana terdapat 2 atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Sedangkan unifikasi hukum adalah artinya di suatu negara hanya berlaku satu hukum dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Soal selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan penyebab terjadinya pluralisme hukum perdata di Indonesia. Faktor golongan penduduk adalah pemicu terjadinya pluralisme hukum perdata di Indonesia, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 IS dan pasal 75 RR secara formal tidak berlaku lagi. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 6. Jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang mempunyai wewenang untuk berbuat. Kewenangan berbuat memiliki 2 pengertian, yaitu cakap atau mampu. Berbuat karena mempengaruhi syarat hukum dan kuasa, atau berhak karena diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum. Orang yang mempunyai wewenang berbuat adalah orang yang usianya 18 tahun, orang yang akal pikirannya sehat, dan jasmani serta rohaninya. Baiklah, soal selanjutnya, soal nomor 7. Sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Orang yang tidak wewenang berbuat adalah orang yang belum dewasa atau orang yang belum pernah kawin, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Soal nomor 8. Jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perdata, yang pertama, kedua mempelai tidak berada di bawah umur. Yang kedua, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Dan yang keempat, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama. Dan yang terakhir, yang kelima, bagi pihak yang masih di bawah umur harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan? Adapun yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Soal nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Adapun perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, soal terakhir, yaitu soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan curatele dan siapa saja yang ditempatkan di bawah curatele tersebut. Yang dimaksud dengan curatele atau pengampunan atau juga dikenal dengan curatel adalah keadaan di mana seorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Adapun orang yang dapat ditempatkan di bawah curatel tersebut adalah pada dasarnya seorang bisa ditaruh di bawah pengampunan jika orang itu dewasa tersebut berada dalam keadaan dungu atau bodoh, gila atau mata gelap,
walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.